JTV 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat baru. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Pemirsa, Polresta Banyuwangi bersama tim gabungan dari DVI Pusdokes Polri, Bidokes Polda Jawa Timur, Sidokes Polresta Banyuwangi, RSUD Belambangan, dan unit Inafis kembali mengungkap identitas dua jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Proses identifikasi diumumkan melalui konferensi pers pada Selasa 29 Juli 2025 Selasa pagi. Dipimpin oleh Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyowasono mewakili Kapolresta Kombes Polisi Rana Samtama Putra SIK. Dua jenazah yang berhasil diidentifikasi masing-masing tercatat dalam kantong jenazah bernomor 018 dan 019. Identifikasi dilakukan melalui metode pencocokan DNA, data antemortem, serta kepemilikan properti pribadi. Kasubdit Dokpol Polda Jawa Timur AKBP Dr. Adam Dimantoro mengatakan untuk jenazah dengan nomor kantong 018 teridentifikasi atas nama Istriana, perempuan, lahir di Banyuwangi pada 7 Juli 1997. Korban beralamat di Dusun Sambung Rejo, RT 4 RW 4 Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Sedangkan jenazah dengan nomor kantong 019 teridentifikasi sebagai Robiatul Adawiyah, perempuan kelahiran Banyuwangi 6 Maret 1977 yang berdomisili di Jalan Begawan, Gang Kusuma, RT 01 RW 03 Kelurahan Singonegaran. Namun demikian, dua kantong jenazah lainnya, yakni nomor 014 dan 017, hingga kini masih belum berhasil diidentifikasi. Hal ini disebabkan keterbatasan data pembanding DNA yang tersedia. Proses identifikasi masih terus berlanjut dengan mengedepankan akurasi dan kehati-hatian sesuai prosedur forensik demi memastikan kejelasan identitas seluruh korban insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pagi hari ini juga nanti akan diserah terimakan kepada keluarga yang memiliki. Kemudian untuk dua jenazah yang lain, yang satu masih dalam proses identifikasi DNA, kemudian yang satu ini tidak ada pembanding, artinya bahwa DNA dari jenazah tersebut ini tidak ada pembanding dari keluarga manapun, baik yang melaporkan diri bahwa keluarganya hilang atau menjadi korban, ataupun keluarga-keluarga yang lain. Sehingga nanti terhadap jenazah yang tidak teridentifikasi dan tidak ada pembanding, nanti akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti juga akan dijelaskan oleh Dr. Adam. Saya kira itu pembukaan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Kurang lebih dari 1 ton minuman keras jenis arak Bali berhasil digagalkan anggota Lanal Banyuwangi saat akan dikirim dari Bali ke Jawa.
Minuman keras jenis arak tersebut diselundupkan melalui bus antar kota antar provinsi dan akan diedarkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Beginilah saat anggota Lanal Banyuwangi menghentikan sebuah bus dengan nomor polisi BK 7365 Deki setelah menyeberang dari Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang pada Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 25 dus besar berisi total 2.014 botol minuman keras jenis arak, yang terdiri dari 1.245 botol kemasan 650 ml dan 769 botol kemasan 200 ml. Bus tersebut kemudian diamankan ke Mako Lanal Banyuwangi, sekaligus 3 orang pria yang merupakan sopir dan kondektur. Mereka masing-masing TP, RR, dan IL untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan awal, minuman keras tersebut rencananya akan didistribusikan ke beberapa wilayah di Pulau Jawa, antara lain Pekalongan, Karawang Timur, Cikopok, dan Bogor. Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut P. Muhammad Puji Santoso saat melakukan rilis pada Senin sore mengatakan prajurit Lanal Banyuwangi menggagalkan upaya penyelundupan minuman keras jenis arak tersebut bermula dari informasi intelijen yang diterima terkait rencana keberangkatan sebuah bus dari Bali menuju Jawa yang diduga membawa minuman keras tanpa cukai. Dia menambahkan, seluruh barang bukti dan terduga pelaku akan diserahkan kepada pihak Bea Cukai Banyuwangi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pengagalan penyelundupan minuman keras ini menurutnya merupakan komitmen dan bukti nyata pelaksanaan arah kebijakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar seluruh jajaran TNI Angkatan Laut selalu meningkatkan kesiapsiagaan dan kehadiran untuk mendukung upaya pemberantasan segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk peredaran minuman keras tanpa izin. Sekaligus juga bukti bahwa Lanal Banyuwangi ikut berperan aktif dalam rangka mengamankan Banyuwangi, khususnya kegiatan ilegal di laut ke dan dari arah laut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 25 dus besar berisi total 2.014 botol minuman keras jenis arak seperti yang tertera di depan ini, yang terdiri dari 2014 tersebut 1.245 botol kemasan 650 ml dan 769 botol kemasan 200 ml. Dalam pemeriksaan tersebut juga diamankan 3 orang, yaitu inisial TP, RR, dan IL yang berperan sebagai sopir dan kondektur. Dan sejak tadi malam sudah kita ambil keterangan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan,
PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Ya. Buri. Tenang. Itu rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Nang kono ning ngumbup Eh. kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal Iya. yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dialan iku ah. Oh ketiku. Lu paham beno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Iya, sampe Yo. Ciri-cirine klendhi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendhi. Ana materi iki terang Ison kok lah meno. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki gile ya. Klendhi. Kadung sing rokok ono cukaine iku ono warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Wara-warane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Ono di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80,
PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80,
PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Pembalap Italia Francesco Carolo dari SWAT Club berhasil menjadi yang tercepat di etapa kedua Tour de Banyuwangi Ijen. Francesco berhasil menamatkan game sejauh 158,8 km ini dengan catatan waktu 3 jam 46 menit 41 detik. Pembalap Aljazair Josep Regugui dari Mador Pro Cycling Team Aljazair dan pembalap Spanyol Benjami Prades Reverte dari VC Fukuoka Jepang masing-masing finish di peringkat kedua dan ketiga. Etapa kedua ini menyuguhkan pertarungan sengit di sepanjang rute yang dimulai dari Taman Nasional Alas Purwo hingga menjelang finish di kantor Bupati Banyuwangi. Para pembalap menyajikan pertarungan seru yang membuat pimpinan balapan silih berganti. Baru di awal start, tepatnya di kilometer ke-7, pembalap timnas Indonesia Aiman Cahyadi langsung melakukan breakaway melepaskan diri dari peloton. Manuver pembalap yang saat ini bergabung di Terengganu, Malaysia langsung diikuti oleh pembalap Jepang, Honda Haruhi dari tim VC Fukuoka Jepang. Aiman dan Honda silih berganti leading dan memimpin balapan sepanjang 100 km balapan. Bahkan, keduanya sempat meninggalkan peloton dengan gap hingga 5 menit. Dalam pertarungan dua pembalap ini, Aiman mampu menunjukkan kelasnya dengan berhasil meraih 3 intermediate sprint, masing-masing di Temurejo 34,5 km, Maron 78,5 km, dan Lincing 113,4 km. Namun, upaya keras kedua pembalap itu gagal. Menjelang King of Mountain, dengan kontur jalan berpaving di tanjakan Jelun 129,4 km, keduanya tertangkap peloton. King of Mountain akhirnya direbut oleh pembalap Italia Nicolo Petiti dari SWAT Club Italia. Pertarungan sengit kembali terjadi di 30 km menjelang finish. 18 pembalap yang berada dalam satu peloton saling adu cepat menuju finish. Finisher tercepat di etapa kedua, Francesco Carolo dari SWAT Club Italia, mengatakan strategi yang digunakannya tim ini adalah ketenangan, kemudian menyerang saat ditanjakan. Ia menyebut rute di etapa kedua cukup melelahkan, namun timnya benar-benar mempersiapkan diri untuk ajang ini. Hasil ini membuat tim SWAT Club Italia menjadi peringkat pertama stage team classification karena berhasil membuat pembalapnya selalu berada di stage selama 2 etapa. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Permintaan keranjang ikan meningkat pasca petik laut. Peningkatan ini mencapai puluhan ribu pieces per hari dalam sekali kirim. Pengusaha keranjang di Dusun Sukomukti, Desa Kebaman, Kecamatan Surono mengalami peningkatan permintaan pasar pasca petik laut. Peningkatan ini diukur dari pengiriman barang yang mencapai 50 ikat yang berisi 50.000 pieces per harinya dalam sekali kirim.
Pengiriman keranjang ikan ini tak hanya melayani pasar lokal, namun pasar luar daerah seperti Kabupaten Jember salah satunya. Dengan pasokan harga Rp35.000 per ikatnya, sehingga dalam sekali kirim mampu meraup hasil sekitar jutaan rupiah setiap harinya. Pesatnya permintaan pasar ini juga berpengaruh pada banyaknya jumlah stok dari pengrajin, karena imbas dari lancarnya pengiriman. Herman, pengusaha keranjang, mengatakan lancarnya permintaan pasar ini meski tidak signifikan, namun juga membawa berkah baginya, sehingga mampu membantu ekonominya lebih baik. Kalau setiap harinya gimana pengeluarannya? Pesanannya berapa? Kurang lebih 5.000. Oh, 5.000 ya bis ya? Kita yang nyari, Pak. Oh, nyari? Iya. Oh, mau nyari ya? Di Mersewu, Bagurjo. Oh, gitu ya? Yes, alhamdulillah ada walaupun sedikit-sedikit, Pak. Tapi lebih dominan untuk besek ikan atau? Kalau tiap hari itu yang keranjang ikannya ini, Pak, yang jalan. Maksudnya tiap hari 50 ikat itu keluar. Sudah semenjak saya masih bujang, Pak, udah ada 15 tahunan. Ada harapan untuk ini ya, bisa diharapkan untuk perkembangan ekonomi sampean ya? Yes, alhamdulillah. Kerajinan jenis keranjang ini ternyata masih tinggi permintaannya, walaupun di masa kemajuan teknologi saat ini. Yogi Pratama, JTV, Banyuwangi. Sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, sejumlah warga di RW 2 Dusun Kerajaan, Desa Kebaman, Kecamatan Serono, gotong royong merias gema wisata. Beginilah sejumlah warga terlihat melakukan kreasi. Mereka ini merias gema wisata di wilayah lingkungannya. Kegiatan yang dilakukan mereka ini guna menyambut datangnya hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Kreasi yang mereka lakukan ini selain merias gema wisata dengan lukisan bermotif batik, juga slogan yang bertuliskan Dirgahayu Indonesia. Sikap kepedulian ini selain sambut datangnya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, juga menjaga dan merawat monumen gema wisata yang diresmikan oleh Camat Serono sejak tahun 1989. Sam selaku Ketua RT setempat menjelaskan, merias kembali gema wisata ini atas dukungan warga RT 1 RW 2 Dusun Kerajaan guna menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada Agustus bulan mendatang. Perawatan seperti ini selalu dilakukan setiap tahun ketika datangnya hari-hari besar seperti saat ini. Untuk rias ini temanya apa, Pak? Ya, untuk Agustus kan. Oh, menyambut dari HUT RI nggih. Dorongan dari warga, Pak. Dorongan warga nggih? Warga mana, Pak? RT 1 RW 2. Ini setiap tahun dilakukan gini kalau Agustus ya? Setiap tahun. Ya paling dulu Gema wisata. wisata. Ya biar bagus, Pak. Bagus ya. Setiap tahun dilestarikan biar nggak rusak. Oh, siap. Kegiatan yang dilakukan warga ini selain untuk Agustusan juga sebagai bentuk menjaga dan melestarikan monumen tersebut. Yogi Pratama, JTV, Banyuwangi. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan,
Program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumbah kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang kowe. Ya sebenernya yo. Ciri-ciri iki seiring bianyol piye Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan.
Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Kesulitan bahan bakar minyak jenis bensin juga terjadi di Lumajang. Antrian di SPBU mengular hingga jalan raya mencapai 100 meter lebih Selasa siang. Tak hanya warga Lumajang, warga Jember juga turut berburu bensin di Lumajang. Antrian panjang kendaraan mengantri bensin terjadi di sejumlah SPBU di Lumajang, salah satunya di SPBU Karangsari, Kecamatan Sukodono. Kesulitan bensin ini terjadi di Lumajang sejak Senin kemarin. Warga rela mengantri berjam-jam di SPBU lantaran bensin di tingkat pengecer sudah tidak ditemui. Terlihat dalam antrian, plat kendaraan tidak hanya datang dari Lumajang, namun juga Jember. Warga Jember rela berburu bensin hingga ke Lumajang, imbas susahnya bensin di wilayah tersebut sejak sepekan terakhir. Warga rela bertahan di SPBU hingga berjam-jam demi mendapatkan bensin untuk aktivitas sehari-hari. Pak, iya. Ini sudah antri berapa lama ini, Pak? Ada 1 jam, Mas. 1 jam ya. Ini antreannya masih banyak ya, Pak? Iya, belakang panjang ya. Tadi berangkat jam berapa, Pak? Aduh, lihat jam dari sekitar jam berapa ya? Jam 8-an tadi. Sampai sekarang belum ya, Pak? Ya? Belum. Panjang ya. Nah, ini ke depan ini tambah lama ini. Ini kenapa kok rela antri, Pak? Ya, demi kerja, Mas. Untuk kerja ini. Soalnya kerjaan saya pakai sepeda motor. Kalau ada bensinnya enggak jalan nanti saya. Susah ya, Pak, ya, anggar bensin ini? Ya. Kalau di eceran? Eceran kosong tadi saya. Kerja di Lumajang, kebetulan BBM pas habis ini di motor. Ini sudah berapa lama antri? Mulai jam 7 lebih tadi. Sampai sekarang hampir? Iya, betul. Hampir 3 jam, Mbak? Ya? Iya, betul. Ini kenapa, Mbak, kok rela antri ini? Ya gimana lagi, Mas, motornya nggak ada isinya BBM-nya. Kalau di Terpaksa. eceran? Nggak ada eceran sama sekali di jalan, nggak ketemu eceran. Artinya sekarang sudah mulai langka ya, Mbak? Iya, betul. Sementara itu, diketahui mulanya kesulitan bensin terjadi di Jember karena keterlambatan kedatangan stok BBM imbas penutupan jalur Gumitir penghubung Jember Banyuwangi sejak 24 Juli kemarin. Dan kini kesulitan bensin meluas hingga Lumajang. Yongki Nugroho, JTV. Antrian panjang kendaraan di semua SPBU di Jember yang disebabkan gangguan distribusi bahan bakar minyak menimbulkan peristiwa tragis. Mulai dari pengendara pingsan karena antri berjam-jam, hingga ada yang terlibat perkelahian ketika antri membeli BBM. Inilah video amatir ketika seorang pengendara pingsan saat antri membeli BBM di SPBU di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember. Diduga yang bersangkutan pingsan karena kelelahan setelah antri berjam-jam di bawah terik matahari yang menyengat.
Di SPBU lainnya, tepatnya di SPBU Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, 2 orang pengendara mobil terlibat perkelahian di tengah antrian panjang saat akan mengisi BBM. Dipicu kesalahpahaman, seorang pengendara mobil yang emosi langsung memukul besi ke arah pengendara mobil lainnya. Namun kemudian peristiwa ini dapat dilerai oleh warga. Usai dilerai warga dan dimediasi pihak kepolisian, 2 orang pengendara mobil yang tidak diketahui identitasnya ini sepakat berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum kasus ini ke pihak kepolisian. Kesalahpahaman antara pengemudi Avanza dan Renmek itu terjadi karena pengemudi Avanza disuruh maju sama pengemudi Renmek. Mungkin karena kata-katanya kurang sopan sehingga pengemudi Avanza emosi dan melakukan pemukulan terhadap pengemudi Renmek. Namun demikian bisa ditangkis sehingga tidak mengenai wajah atau kepala. Selanjutnya mereka saling memaafkan dan kita sarankan untuk laporan ke Polsek, tidak mau karena mereka sama-sama memaafkan. PLH Kapolsek Rambi Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Antrian panjang kendaraan di semua SPBU di Kabupaten Jember terjadi sejak 4 hari terakhir. Hal ini dampak dari penutupan jalur Gumitir yang membuat alur distribusi terganggu. Lutfi Kurohman, JTV. Krisis BBM di Kabupaten Jember belum kunjung usai. Antrian panjang mengular masih terjadi di semua SPBU di Jember. Selain meminta penambahan pasokan BBM ke Pertamina, Pemkab Jember juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi para ASN, hingga kegiatan belajar mengajar secara daring bagi siswa sekolah untuk mengurai antrian BBM. Kebijakan strategis mitigasi krisis BBM disampaikan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam konferensi pers di kantor DPRD Jember Senin malam. Bupati Jember menegaskan pihaknya memberi perhatian penuh terhadap krisis BBM yang menyebabkan antrian panjang hingga berjam-jam, bahkan sampai saat ini. Salah satu langkah strategis yang dilakukan antara lain menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, Gus Fawaid juga mengeluarkan kebijakan kegiatan belajar mengajar secara daring bagi siswa sekolah tanpa harus bertatap muka. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan mampu meringankan beban warga yang kesulitan memperoleh BBM, sekaligus mengurai antrian panjang yang masih terus berlangsung. Para staf ahli, para kepala UPD, maka saya memutuskan untuk mengeluarkan SE, surat edaran, dengan harapan bisa meringankan sedikit beban masyarakat Jember, yang itu menjadi kewenangan kami, yaitu mulai besok sampai kondisi normal kembali, para pelajar, para siswa di Kabupaten Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring atau secara online dari rumahnya masing-masing. Sehingga harapan kami ini bisa meringankan kebutuhan dari BBM masyarakat khususnya di pagi hari. Kemudian yang kedua, kami juga telah memutuskan akan mengeluarkan SE untuk pegawai-pegawai Pemkab yang tidak langsung pelayanannya menyentuh kepada pelayanan masyarakat, juga akan kami berikan kesempatan sampai kondisi kembali pulih, BBM kembali pulih untuk bekerja dari rumah atau WFA ya. Selanjutnya, Bupati Gus Fawaid bersama pihak-pihak terkait termasuk Pertamina juga akan terus memantau ketersediaan BBM dengan turun langsung ke lapangan. Meski sejatinya pengiriman bahan bakar secara besar-besaran telah diarahkan menuju ke Kabupaten Jember. Lutfi Kurohman, JTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.
Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Komburi ya. Komburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon di sini ya. Iya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana? Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ndiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Komburi ya. Komburi, tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning ganggang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iki nang dhewe. Ya sampe yo. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Pak. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ndiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
Dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda nih. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Kok di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Antrian BBM terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Situbondo. Kendaraan roda 2 dan mobil pribadi rela mengantri demi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Antisipasi kericuhan antrian, polisi disiagakan. Dampak keterlambatan kedatangan truk tangki BBM, sejumlah SPBU di Situbondo terjadi antrian kendaraan Selasa siang. Antrian kendaraan baik sepeda motor dan mobil pribadi sudah terjadi penumpukan sejak 3 hari yang lalu. Kebutuhan aktivitas sehari-hari berdampak masyarakat menyerbu stasiun pengisian bahan bakar umum terdekat. Seperti antrian kendaraan terjadi di SPBU Karangasem, Kecamatan Situbondo. Meski pengisian BBM jenis Pertalite berjalan tertib, polisi tetap disiagakan untuk antisipasi kericuhan. Pihak SPBU Karangasem mengutarakan permintaan BBM mengalami peningkatan signifikan. Pihak SPBU tidak dapat memastikan antrian BBM kapan akan berakhir. Keterlambatan pengiriman sehingga terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang ini ya. Tapi untuk stok sendiri seperti apa? Aman ya. Biasanya kalau hari-hari biasa itu berapa tangki biasanya?
Ya kalau jadi satu ya satu tangki. Satu tangki ya. Tapi saat ini setelah terjadi ini keterlambatan ini sampai berapa? Berapa pengiriman maksudnya yang diterima SPBU? Ya tergantung permintaan kita, Pak. Itu datang semua. Permintaan kita itu terpenuhi. Terpenuhi berapa itu? Berapa truk? Ya kalau kita mintanya 1 truk ya 1 truk. Untuk selama ini berapa truk yang diminta untuk memenuhi kebutuhan? Jadi hubungan truk, Pak. Kita kalau minta 2 DO ya 2 DO. Enggak, selama ini untuk mengatasi antrian ini berapa DO yang diusulkan oleh pihak SPBU? Kita mintanya 16 KL. Berarti nambah ya Pak, ada penambahan pengiriman juga ya? Harus. Sampai kapan ini kira-kira lancar untuk Enggak tahu juga ya. Oke. Pantauan antrian BBM di Kabupaten Situbondo, Wakil Bupati Mbak Ulfi memastikan stok BBM aman. Setelah kita monitoring, memang masyarakat kita antri, tapi antrian itu tidak seluruhnya adalah dari masyarakat kita Kabupaten Situbondo. Ada juga yang sedang melintas dan juga dari luar kota. Cuman dari kesediaan BBM baik Pertalite dan Pertamax semuanya bisa terjangkau. Cuman ya biasa antri, seperti biasa yang kita lakukan, kita pantau seperti itu. Jajar 2, tapi semuanya bisa terakomodir. Upaya dari pemerintah daerah terkait untuk mengurai? Kami sangat mengupayakan yang terbaik sehingga antrian-antrian ini bisa diminimalisir untuk supaya aktivitas dari para beliau-beliau yang beli BBM ini bisa berjalan dengan lancar, mengantar ke sekolah, yang PNS, semuanya seperti itu. Kita akan mengupayakan sepenuhnya, akan pantau dan memohon kepada para pimpinan SPBU di semua di Kabupaten Situbondo, walaupun kemarin sudah dikumpulkan ketika acara di Polres. Artinya apa, untuk SPBU kita semuanya bismillah aman. Terjadi antrian BBM di sejumlah SPBU dianggap wajar lantaran selain masyarakat, jalur Pantura banyak melintas kendaraan dari luar Situbondo. Andi Nurholis, JTV. Aksi spontanitas berujung penutupan jalur Pantura di Kecamatan Bungatan dilakukan puluhan pegawai wisata Bahari Pasir Putih. Pemicu aksi tersebut lantaran status karyawan pada per 31 Juli 2025 diberhentikan atau PHK. Aksi penutupan jalan terjadi selama 2 menit. Seperti inilah saat puluhan karyawan Pasir Putih meluapkan kekesalan pasca akan dirumahkan atau di PHK Senin siang. Mereka pun menggelar aksi spontanitas penutupan arus lalu lintas Jalan Pantura di Kecamatan Bungatan. Aksi sekitar 2 menit ini mengakibatkan sejumlah kendaraan dari arah Banyuwangi, Surabaya terhenti. Selain itu, pelemparan kursi ke badan jalan juga diluapkan oleh para karyawan. Tak berselang lama, aksi spontanitas tersebut bubar dan arus lalu lintas Pantura kembali normal. Dinaungi Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, sebanyak 68 karyawan dan 4 petugas parkir di PHK secara sepihak per 31 Juli 2025. Ruaidi, Koordinator Wisata Pasir Putih menjelaskan, dalam sosialisasi oleh Dispar bersama dan mendengar 72 karyawan akan dirumahkan, memicu kekesalan berujung aksi spontanitas. Kenapa bentuk spontanitas? Karena yang nyampe sama kami, pegawai Pasir Putih tanggal 31, itu rencana bukan hanya sosialisasi, tapi PHK. Nah, sehingga teman-teman kan spontanitas itu kan reaktif ya. Nah, kemudian Pak Bupati barusan menjelaskan, ya tujuannya seperti yang disampaikan barusan, ingin Pasir Putih agar supaya naik kelas, sehingga punya cara pakai PHK, cuman dengan catatan ke depan ditanya pegawai di Pasir Putih itu apakah ingin menjadi pegawai lagi. Ya ingin, spontan seperti itu jawaban teman-teman. Cuma karena Pak Bupati sudah mau menutup, kami bertanya, Mas Bupati, apakah yang barusan itu, mumpung ada teman-teman semua itu merasa sungguhan? Artinya pembicaraan Pak Bupati itu walaupun di PHK itu dengan harapan masih mau diambil lagi. Terus kemudian jawaban Pak Bupati siap. Artinya janji itu Pak ya? Janji. Makanya kami ungkapkan di forum tadi.
Jadi kekhawatiran itu tadi yang ditanyakan ke Bupati ya? Iya. Itu tadi berarti yang juga ikut demo sebagian Pak? Sebagian tuh Mas. Itu ya? Sebagian. Tadi berapa? Pertemuan bersama Bupati, Mas Rio memastikan persoalan tersebut telah selesai. Pemerintah daerah untuk sementara waktu akan mengambil alih tata kelola wisata Pasir Putih. Nantinya para karyawan juga andil membantu pengelolaannya. Tapi saya pastikan tadi, dan mereka sudah clear semuanya, sudah beres. Tadi demo itu, saya yakin ada yang ngompori itu. Awas saya cari yang ngompori itu. Ya, jadi itu, ya. Jadi nggak ada aman semuanya. Kita sayang sama karyawan Pasir Putih, kita sayang sama Pasir Putih. Kita pengen Pasir Putih itu bagus gitu loh. Ini satu-satunya pantai putih di tanah Jawa ini. Dan ini kekayaan Situbondo. Nah, sekarang cuma lagi buruk performanya. Nah, kita mau naik kelaskan ini Pasir Putih. Dimulai dari penataan SDM-nya dulu. Nanti ada teman-teman ASN datang ke sini, ya itu teman kerjanya nanti sama mereka. Ya, mereka tiba ekspresi reaksi sesaat aja tadi itu. Nutup jalan gitu. Tapi udah nggak janji tadi udah nggak menutup jalan lagi gitu. Perusda Wisata Bahari Pasir Putih selama ini telah dibubarkan oleh pemerintah daerah karena dinilai terus merugi. Status wisata Pasir Putih untuk sementara diambil alih oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo. Andi Nurholis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.